ada di dalam roh dan kebenaran kami percayakan dan kiranya sampai akhir daripada pertemuan kami hari ini kami beroleh sukacita besar dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, bersama kita sudah hadir Nola Vitaloka Brutaligan mengangkat tema gadget dan tantangan kemerosotan spiritualitas remaja. Di sini suatu tinjauan etis praktis terhadap gadget dan tantangan kemerosotan spiritualitas remaja di GBKP Sukarende dalam konteks pandemi COVID-19. Juga bersama kita ada Ibu Setia yang tentu disertasinya juga tentang spiritualitas, juga Pak Ramli yang berkaitan dengan penggunaan IT yang canggih. Di STT dia sekarang yang paling canggih di soal IT. Mudah-mudahan nanti ada masukan-masukan yang berarti. Jadi kau lengkaplah kau ini, ada 3 doktor di hadapanmu. Jadi kau gunakanlah waktu dan kesempatan ini sebaik mungkin. Diberi kesempatan kepadamu 5 menit untuk menjelaskan apa yang kau tulis ini. Kalimat-kalimat pendek, jangan bertele-tele, dan lengkap, jelas. Silakan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu dosen atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi latar belakang masalah. Saya mengangkat judul gadget dan tantangan kemerosotan spiritualitas remaja. Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa pada saat ini kita sedang berada dalam masa perkembangan zaman yang disebut dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, yang dimana perkembangan revolusi industri ini menawarkan kepada kita kecanggihan-kecanggihan teknologi yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan tugas atau kegiatan di segala aspek. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini juga kita menyadari bahwa kita sedang berada dalam konteks pandemi COVID. Nah, konteks pandemi inilah yang mengakibatkan intensitas penggunaan gadget itu semakin meningkat. Nah, hal ini juga dirasakan oleh anak remaja, yang dimana remaja dalam mendukung di dalam dunia pendidikannya, mereka diharuskan untuk memiliki gadget masing-masing. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa di sini remaja yang saya teliti yaitu remaja berusia 12 sampai 18 tahun, yang dimana masa remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, atau terjadinya masa pancaroba yang sering disebut dengan storm dan stres, yang dimana masa peralihan ini membuat remaja ingin mengenali dunia baru, ingin mengenali sesuatu yang baru termasuk dalam perkembangan teknologi tanpa mengindahkan apa yang menjadi dampaknya di dalam kehidupan. Nah, hal inilah pentingnya di dalam masa peralihan remaja ini perlunya suatu perhatian khusus dari orang tua dalam memasuki dunia perkembangan teknologi yang dilakukan oleh remaja. Jadi di sini peran penting dari orang tua dan juga gereja dalam mengedukasi remaja agar terhindar dari dampak negatif penggunaan gadget yang mengakibatkan merosotnya spiritualitas remaja. Nah, Bapak Ibu, hasil penelitian yang saya lakukan di lapangan juga, remaja GBKP Runggun Sukarende telah mengalami dampak negatif dari penggunaan gadget yang mengakibatkan merosotnya spiritualitas mereka. Itu terlihat dari hasil penelitian yang saya lakukan. Nah, hal ini ternyata yang menjadi penyebab utama yang menyebabkan kemerosotan spiritualitas itu terjadi karena kurangnya peran dari orang tua dan juga gereja dalam mengayomi remaja, dalam memberi edukasi dan pendisiplinan kepada remaja dalam menggunakan gadget. Nah, sehingga judul ini penting saya rasa untuk diangkat agar adanya kesadaran kepada orang tua dan juga gereja bahwa peran penting mereka sangat diperlukan di dalam mengayomi remaja di dalam masa peralihan ini untuk mengenal dunia teknologi. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa gadget pada saat ini sangat dibutuhkan seperti itu, karena itu sudah menjadi kebutuhan kita. Nah, memang di luar dari dampak positif dari gadget yang dapat membantu kehidupan remaja dalam dunia pendidikan, ada dampak negatif yang dapat menjadi tantangan di dalam kehidupan remaja. Nah, hal inilah pentingnya dari peran orang tua dan juga gereja dalam memberikan edukasi kepada remaja. Nah, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya melakukan metode penelitian kuantitatif yang dimana saya membagikan 40 pertanyaan kepada 50 responden, dan selain melakukan penelitian kuantitatif, saya juga untuk mendukung penelitian saya mengumpulkan data melalui observasi dan juga penelitian kepustakaan. Jadi untuk merumuskan masalah, terlebih dahulu saya membagi menjadi 4 pokok
pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana pemahaman jemaat akan gadget dan bagaimana dampaknya bagi spiritualitas remaja. Kemudian yang kedua, pertanyaan selanjutnya mengenai sejauh mana pengaruh dari gadget terhadap kemerosotan spiritualitas remaja. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pemahaman dari jemaat akan pentingnya edukasi serta pendisiplinan bagi remaja untuk terhindar dari dampak negatif gadget. Serta pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana peran orang tua dan juga gereja dalam mengayomi remaja dalam mengedukasi dan mendisiplinkan remaja agar terhindar dari kemerosotan spiritualitas. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulan saya dari karya ilmiah ini yaitu perkembangan teknologi memang tidak bisa kita hindari. Apalagi pada saat ini perkembangan teknologi menjadi kebutuhan kita sehingga ini tidak bisa kita hindari. Akan tetapi tantangan yang dapat diterima atau tantangan yang dapat dirasakan oleh remaja seharusnya memiliki pendampingan dari orang tua dan juga gereja agar terhindar dari dampak negatif yang mengakibatkan merosotnya spiritualitas remaja. Melalui penelitian yang saya lakukan di GBKP Rungkun Sukarendi juga sudah membuahkan hasil bahwa terjadinya memang kemerosotan spiritualitas yang diakibatkan oleh pengaruh gadget karena kurangnya peran dari orang tua dan juga gereja terhadap edukasi dan pendisiplinan bagi anak remaja. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi latar belakang masalah saya dalam karya ilmiah ini. Terima kasih. Mic-nya belum dibuka, Bang. Oke, terima kasih. Tahu sudah buat 5 menit ya. Sesuai dengan jadwal kita, maka penguji berikut adalah pertama Dr. Setiaulina, baru nanti Dr. Ramli. Mungkin masing-masing 15 sampai 20 menit. Silakan Ibu Setiaulina. Baik, saya mau beranjak dari judul. Ya, di judul ini gadget dan tantangan kemerosotan spiritualitas remaja. Apa tantangan kemerosotan spiritualitas remaja? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, kalau kita memahami apa itu sebenarnya tantangan, itu berarti adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yang dapat terjadi. Tidak usah panjang. Tantangan kemerosotan spiritualitas remaja. Apa tantangannya? Baik Bu, saya akan Satu menjawab. kata. Tantangannya itu dampak negatif dari penggunaan gadget. Kau dengar yang aku tanyakan? Apa tantangan kemerosotan spiritualitas remaja itu? Apa? Merosotnya spiritualitas mereka, Bu. Atau saya yang tidak pintar bertanya ya? Yang menjadi, terima kasih Bu, yang menjadi tantangan dalam merosotnya spiritualitas mereka yaitu gadget, Bu. Jadi kenapa di belakang tantangannya? Karena terima kasih Bu, karena yang menjadi objek atau hal penting yang menyebabkan tantangan ini terjadi adalah gadget itu sendiri, seperti itu Bu. Jadi bagaimana remaja menggunakan gadget itu, itulah yang menyebabkan tantangan itu terjadi, seperti itu Bu. Jadi yang disoroti di sini adalah bukan gadgetnya, akan tetapi pengguna dari gadget tersebut. Terima kasih Bu. Oh, semakin banyak salahmu kalau gitu. Sekarang remaja mendapat tantangan dari mana? Mendapat tantangan dari gadget tersebut, Bu. Coba judulmu itu. Gimana bagusnya? Tantangan, mungkin judul yang Ibu sarankan seperti tantangan kemerosotan spiritualitas remaja yang diakibatkan oleh gadget. Seperti itu, Bu. Atau sebaliknya? Coba. Gadget yang mengakibatkan tantangan kemerosotan spiritualitas remaja. Seperti itu, Bu. Gadget yang menantang itu apa? Gadget kan yang menantang kan? Iya, Bu. Jadi?
Tantangan apa? Tantangan gadget terhadap kemerosotan spiritualitas remaja. Bagus sekali. Mm-mm. Sehingga kita bisa lihat kan, kalau kau bicara tentang tantangan kemerosotan spiritualitas remaja banyak. Boleh juga gadget. Oke, itu yang pertama. Nanti boleh itu pikiran yang saya ajukan deh. Baik, itu gadget itu bahasa apa itu ya? Terima kasih Bu. Gadget itu sebenarnya tercipta dari bahasa Inggris, tetapi udah dianut atau dipakai di dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya gadget dalam bahasa Indonesia itu artinya gawai, Bu. Kenapa tidak ada penjelasan di bawah? Ya, Penjelasan mengenai gadget, Bu, iya. Pengerti apa arti itu bisa dijelaskan? sudah saya jelaskan di bab 2, Bu. Pengertian gadget. Saya lihatnya bab 1 ya. Kalau di bab 2 kamu tidak jelaskan tidak masalah, tapi di bab 1 orang sudah tahu istilah ini. Dan kamu tidak melihat sinkronisasi ya. Di sini kamu tulis dengan italik, ada yang tidak italik. Apa itu? Kau bacanya skripsimu ini? Baca, Bu. Kenapa ada tulisannya italik, ada yang enggak tentang gadget ini? Terima kasih, Bu. Mengenai penulisan italik, kemarin saya sudah berkonfirmasi kepada dosen pembimbing mengenai penulisan italik. Memang mungkin yang tidak saya tulis italik itu waktu masa perbaikan itu saya tidak kelihatan seperti itu, Bu. Tapi sebenarnya menulis tentang penulisan gadget itu ditulis dengan penulisan italik karena itu diambil dari bahasa Inggris seperti itu, Bu. Jadi itu tidak ada di dalam KBBI karena di dalam KBBI itu adanya gawai, Bu. Terlalu banyak ngomong lah. Ya, semalam si Mia pun gitu. Kalian ini baiknya penjual apa loh, penjual obat di jalan. Yang ilmiah loh, yang edukatif, nggak usahlah terlalu panjang-panjang kali. Ngertinya kami itu. Dari halaman 1 pun kau sudah salah bab 1-nya. Gadget sebelahnya enggak. Itu paragraf ketiga aja, coba lihat itu. Nggak usah mulut selalu dipakai, otak sedikit dipakai. Benar nggak di situ? Baru berapa langkah sudah salah. Kau lihat itu? Iya, Bu. Nggak usah ngomong banyak. Ya, itu kau perbaiki semua itu. Kalau kalian pakai Turebian kan otomatis dia itu kan. Pakai Turebian lalu change word itu kan. Berarti Pak Ramli lebih hebat lah. Kan sudah berubah nanti semua kan. Ya, itu fatal itu. Oke? Nah, masih tentang gadget dulu. Jangan dulu kemana-mana. Saya lihat di bab 2 tidak ada penjelasan tentang sejarah itu. Bentuk gadgetnya itu seperti apa? Kamu langsung gadget itu bla 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 bla. Sejarahnya itu gimana secara singkat? Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Memang sebenarnya kenapa saya tidak mencantumkan sejarahnya, saya kekurangan bahan untuk mencari tentang sejarah dari gadget seperti itu, Bu. Karena yang kebanyakan sejarah itu membahas mengenai teknologinya saja, tetapi khusus untuk gadget saya tidak temukan seperti itu, Bu. Tanya temanmu yang bahasa Inggris, nggak bahasa Inggris pun ada kok. Kenapa istilah itu muncul di kita? Kenapa kok tidak pakai IT gitu? Kenapa pakai gadget? Istilah apa itu? Jargon itu atau apa gitu loh? Ya, itu harus jelas. Jangan kita memakai bahasa pasaran.
Kalau ada bahasa yang lebih ilmiah, ya itu harus ada itu. Dan juga DZ itu munculnya kan berkaitan dengan teknologi komunikasi. Jadi itu bukan segalanya. Dan saya tidak melihat juga di dalam tulisanmu ini, ya ada dampak negatif, ada dampak positif. Saya tidak ini loh. Itu tergantung pribadi. Bagi saya tidak ada negatifnya, karena saya tahu menggunakannya. Jadi ini nggak umum. Nggak umum. Siapa yang mengatakan pornografi itu negatif? Bagi mereka yang cari makan di situ, positif kan? Dia bisa jual itu, dapat uang banyak dia. Jadi galian kita nggak seperti ini. Galian kita nggak perlu pornografi, hedonisme dan lain sebagainya. Kalau kamu ngarah kepada spiritualitas, kepada mentality itu apa? Terlalu santai lah, suka membuang waktu, itu yang harus kamu masukkan. Bukan hedonisme, pornografi, ya. Lebih mengarah ke sana lah. Itu tentang hedonisme itu, tentang DZ itu. Nah, dan saya lihat kamu ini kan tinjauan etis. Dari segi etika gimana itu DZ itu? Nggak ada bahasanmu. Hanya di belakang kamu buat tinjauan etis praktis, tapi nggak jelas etisnya di mana. Terima kasih Bu, saya akan menjawab. Etisnya itu di penggunaan remaja, karena pada saat masa remaja ini mereka harus memiliki pendisiplinan waktu dalam menggunakan gadget seperti itu Bu. Karena memang seperti yang Itu Ibu nggak ilmiah nak, nggak ilmiah. Belajar lagi kok nanti. Dari sisi etisnya apa? Apa itu etika? Udah belajar kan Pak Manurung dulu ajari kalian kan? Dari sisi etikanya gimana di jet ini? Ya kan? Yang kamu jawab itu kan bahasa luar itu. Nggak bahasa sekolah itu, nggak bahasa sekolah. Bahasa kedai kopi itu. Itu nanti kau cari lagi ya. Baik Bu. Terima kasih Bu atas sarannya Bu. Oke, terus. Yang kedua, kita bicara tentang spiritualitas. Banyak sekali teorimu tentang spiritualitas. Tapi saya lihat tidak ada ini. Spiritualitas itu bisa diukur nggak? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Spiritualitas itu tidak bisa diukur, akan tetapi bisa dilihat dari bagaimana gaya hidup atau kualitas hidup dari seseorang akan mengenal Tuhannya, seperti itu Bu. Karena spiritualitas itu kan merupakan relasi antara manusia dengan Tuhan. Sudah salah, kau tidak lulus dari saya. Tidak lulus. Masa spiritualitas tidak bisa diukur? Karena imanlah maka Ayub begini, karena imanlah maka Habel begini, karena imanlah maka Abraham begini. Gak bisa diukur. Terima kasih Bu, saya akan menanggapi. Kalau masalah mengukur, saya tidak bisa berkata bahwa spiritualitas itu bisa diukur Bu. Akan tetapi bisa kita lihat melalui bagaimana kehidupan dari seseorang tersebut, seperti itu Bu. Apabila dia beriman, berarti iman itulah yang menunjukkan spiritualitasnya, seperti itu Bu. Salah, udahlah. Kau membahas yang tidak kau sendiri tidak mengerti. Siapa yang bilang tidak bisa diukur iman? Siapa yang bilang tidak bisa diukur spiritualitas? 5 menit lagi Bu ya, Bu Esti. Udah selesai. Cukup. Terima kasih Bu atas saran dan masukannya Bu. Pak Ramli silakan. Baik,
terima kasih moderator Bapak Pendeta Dr. Erik Barus dan juga Ibu Pemuji 1 Ibu Dr. Setia Ulina, dan terkhusus buat Nola Vitaloka Tarigan, selamat ya, kamu sudah menyelesaikan skripsi dan kami akan memberikan beberapa catatan dalam rangka penyempurnaan skripsimu ini. Pertama, dari sistematika penulisannya sudah bagus, telah memenuhi akidah dari buku panduan SCT Abdisana Medan. Yang kedua, soal tata cara penulisan, memang harus ada beberapa catatan perbaikan, itu sudah saya buat ya, nanti filenya akan saya kirim ke Nola untuk diikuti ya. Misalnya cara pengutipan dari jurnal. Jadi cara pengutipan dari jurnal, nama penulis, baru koma, tanda petik, judul artikelnya, titik petik, dalamnya itu langsung judul jurnal itu. Jurnal misalnya jurnal Tabernakel SCT Abdisana Medan, nomor berapa, nomor 2, tahun berapa, tahun 2021, koma, baru halaman. Nah, kalau dia diakses dari internet, baru nanti rujuk alamat apanya, alamat websitenya, baru diakses pada hari ini pukul sekian. Itu nanti cara kalau dia jurnal itu didapat dari akses internet. Baru kemudian soal nama penerbit tak usah dibuat PT Canisius, PT Gramedia, PT CV dan sebagainya. Kemudian judul harus dipanjangkan. Misalnya KBBI. Jadi tidak boleh judul tidak dipanjangkan, harus dipanjangkan. KBBI artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu judul buku. Italik, ya tidak boleh disingkat. Nah, baru nama penulis. KBBI itu ada penulisnya, penyunting. Nanti lihat di depannya ada penyunting dari KBBI itu. Itu penulisnya. Baru menulis Alkitab, kitab suci, kalau dalam kalimat dia disambung. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1 berarti kejadian langsung. Tapi kalau dia dalam kurung, maka disingkat. Dalam Amsal 1 ayat 7, AMS 1.7. Nah itu beberapa catatan. Baru soal isi, saya harus katakan salut bahwa skripsi ini banyak mengutip jurnal. Nah, itu harus saya apresiasi bahwa ini Nola telah banyak mengutip jurnal. Dalam penulisan karya ilmiah memang harus dianjurkan banyak mengutip jurnal. Nah, walaupun tadi ada beberapa catatan kritis dari Ibu ST, tetapi memang ini sudah banyak dari jurnal. Cuma pengolahannya, sehingga nanti apa yang disampaikan Ibu ST itu akan semakin tercapai sesuai dengan judulnya. Baru soal metodologi penulisan tadi Nola dalam kata sambutannya atau penyampaian isi skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Kalau metode kualitatif benar atau menggunakan dengan wawancara. Tetapi tidak salah juga bahwa ternyata di skripsi ini kamu menggunakan metodologi kuantitatif. Kuantitatif itu alatnya ialah angket dan kuesioner. Maka kamu mengedarkan kuesioner. Nah, itu berarti kamu menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Berarti skripsimu ini menggunakan dua metodologi. Metodologi yang mix metodologi. Kualitatif dan kuantitatif. Memang dalam metodologi kuantitatif dan kualitatif mix metode nanti ada buku-buku yang membahas itu, nanti dibacalah. Tapi untuk skripsi ini cukuplah katakan bahwa kamu menggunakan mix metode, campuran metodologi. Kalau metodologi kualitatif itu kan nihilisme, tapi kalau kuantitatif itu positivisme. Sehingga kalau kualitatif itu tidak membutuhkan hipotesa, tapi kalau kuantitatif itu membutuhkan hipotesa. Nah, itu perbedaan penggunaan metodologi penulisan. Jadi harus dalam sebenarnya soal metodologi ini. Tapi ya itulah nanti sebutkan ya. Soal 2.1.2.1.6 pengaruh ya. Nah, 21.6 itu menurut saya sampai nanti ke bawah satu poin itu 21.6 itu lebih cocok kau masukkan ke bab 4 sehingga nanti bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu ST.
Nah, karena penempatannya itu jadi dimasukkan di bab 2, ya, padahal itu sudah lebih cocok di bab 4. Nanti kaitkanlah dengan pertanyaan Ibu ST itu. Nah, baru pertanyaan dari saya. Ini kaitannya di 4.5, tinjau etis tadi yang disampaikan Ibu ST. Pertama ini, apa kira-kira tantangannya? Kalau tadi judulmu ini adalah gadget dan tantangan. Suara Pak Ramli. Oh ya, apa ya? Dari judul skripsimu ini apa tantangannya? Ini tantangan gadget dan tantangan kemerosotan. Nah, jadi pertanyaannya ialah apa tantangan etis? Apa tantangan etis bagi remaja terhadap gadget, penggunaan gadget ini? Apa tantangan etisnya? Kira-kira. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya akan menjawab apa sebenarnya yang menjadi tantangan etis. Nah, yang pertama itu yang menjadi tantangan etis bagi mereka pada remaja adalah apabila mereka tidak mendapatkan edukasi, mereka akan sesuka hati menggunakan gadget. Sedangkan jika dilihat di dalam menurut Kominfo menyatakan bahwa gadget itu digunakan oleh remaja kurang lebih 3 jam dalam sehari. Nah, lebih dari 3 jam mereka sudah disebut dengan kecanduan terhadap gadget. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, mengenai etis dari penggunaan gadget, yaitu di dalam etis penggunaan gadget oleh remaja harus adanya pendisiplinan waktu. Jadi di sini etis yang paling menonjol yang diterapkan oleh etika kepada remaja dalam menggunakan gadget yaitu penggunaan waktunya. Seperti itu, Pak. Kemudian ada sebenarnya hal-hal yang memang bisa dilihat oleh remaja di dalam gadget dan ada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh remaja di dalam gadget. Memang di sini yang kita soroti adalah penggunanya, seperti itu Pak. Bukan gadget yang kita salahkan, tetapi penggunanya. Nah, bagaimana remaja menggunakan gadget dengan sesuka hati karena tidak adanya edukasi. Jadi etisnya mereka harus mendapatkan edukasi seperti itu Pak. Bagaimana mereka bisa bertanggung jawab dan menguasai dirinya dalam menggunakan gadget. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, jadi kamu sudah melihat tantangannya ya. Nanti tulis Iya, aja itu di bab 4.5, sebutkan tantangannya supaya jelas nanti kelihatan. Setelah ada tantangan, baru terlihatlah dampak. Kan sudah ada tantangan tadi. Lalu pertanyaan berikutnya, apa dampak etis gadget? Apa dampak etis gadget bagi pertumbuhan spiritualitas remaja GBKP Runggul Sukarende? Kira-kira apa? Dampak etis bagi pertumbuhan spiritualitas remaja itu saya bagi menjadi 3 Pak, 3 nilai. Yaitu etis yang pertama yaitu dinilai dari keagamaannya. Nah, ketika remaja khususnya di GBKP Runggul Sukarende, di dalam nilai keagamaannya mereka tidak memiliki kedisiplinan rohani lagi. Ibadahnya sudah berkurang, jam doanya sudah berkurang, perenungan firmannya sudah berkurang. Jadi itulah dampak dari penggunaan gadget yang membuat merosotnya etis terhadap spiritualitas remaja. Itu yang pertama dalam nilai keagamaan. Kemudian yang kedua, dari segi sosial. Karena penggunaan gadget sudah menguasai remaja, sehingga sosial mereka menjadi berkurang. Nah, karena kesibukan mereka dengan menggunakan gadget, maka sosialnya dengan teman-teman yang lain, dengan lingkungannya, bahkan dengan orang tuanya itu sudah menjadi renggang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya etis nilai-nilai moral. Nah, penggunaan gadget tersebut banyak sekali tontonan-tontonan yang remaja lakukan di dalam gadget, baik dari budaya luar ataupun budaya lain, sehingga itu yang mereka serap, sehingga moral mereka menjadi berkurang. Salah satunya dalam berbicara dan juga berpakaian. Seperti itu, Pak. Jadi ini nilai-nilai etis yang menyebabkan merosotnya spiritualitas itu saya bagi menjadi 3, yaitu keagamaan, sosial, dan moralnya. Terima kasih, Pak. Baik, nanti tambahkanlah itu di poin 451 itu, 5. Jadi apa dampak etisnya? Supaya orang melihat ada tantangan, ada dampak etisnya. Terakhir, apa usaha gereja GBKP Runggul Sukarende dalam rangka menghadapi kemerosotan spiritualitas remaja ini? Apa usahanya? Kira-kira. Terima kasih Pak pertanyaannya. Maksud Bapak usaha sejauh ini seperti itu Pak atau usaha yang akan datang? Seperti itu Pak. Sekarang apa yang sekarang dilakukan dan apa yang akan datang? Oh, terima kasih Pak. Saya akan menjawab.
terlihat dari hasil penelitian usaha dari gereja yaitu sama sekali kurangnya edukasi terhadap pendisiplinan kepada anak remaja. Terlihat dari bagaimana merosotnya spiritualitas remaja terutama pada masa pandemi ini sehingga menyebabkan banyak kegiatan-kegiatan gereja yang tidak terlaksana. Salah satu kegiatan gereja yang tidak terlaksana yaitu PA atau pendalaman Alkitab yang biasanya dilakukan seminggu sekali, pada saat ini tidak terlaksana. Seperti itu, Pak. Jadi banyak sekali kegiatan yang tidak dilakukan oleh gereja karena pandemi, seperti itu, Pak. Jadi gereja bilang banyak kegiatan yang nggak bisa dilakukan karena pandemi. Ya udah tidak bisa dipaksa seperti itu, Pak. Nah, apa sebenarnya yang harus dilakukan gereja di masa depan? Sudah saya cantumkan di dalam saran, yaitu yang pertama, gereja seharusnya mengalokasikan dana kepada remaja untuk membentuk kegiatan-kegiatan remaja untuk mendukung spiritualitas mereka. Kemudian yang kedua, gereja seharusnya mengadakan seminar pengetahuan atau seminar psikologi mengenai apa itu gadget dan dampaknya kepada spiritualitas remaja. Kemudian yang ketiga, gereja seharusnya menambah kegiatan anak remaja yang menuju ke hal-hal yang positif, seperti membentuk KTB dan lain sebagainya, seperti itu, Pak. Dan hasil dari saran saya, salah satu sudah dilakukan oleh GBKP Rumpun Sukarende, yang dimana pada bulan 7 kemarin, mereka sudah melakukan kebaktian lapangan, yang sudah vakum selama 2 tahun ini, seperti itu, Pak. Dan sekarang kami sedang mengusahakan mengadakan KTB di dalam remaja GBKP Rumpun Sukarende yang dilakukan 2 minggu sekali, seperti itu, Pak. Baik, Terima kasih. itu pun nanti masukkanlah di poin 4.5 itu. Jadi saranmu yang kau di belakang itu masukkan aja ke sini. Supaya di saran yang di belakang nanti tidak akan kau buat lagi panjang lebar. Nah, saran Baik. itu sudah kau masukkan di sini praktisnya ya, dibaca orang nanti. Nah, itulah ya. Jadi sehingga tinjauan etismu terlihat. Apa tinjauan etisnya? Pertama, apa tantangannya terlihat. Kedua, apa dampak etisnya terlihat. Lalu yang ketiga, apa usaha gereja terlihat. Sehingga usahamu mengatasi kemerosotan spiritualitas itu terlihat secara sistematis mengatasinya di karya ilmiahmu ini. Demikian dari saya, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramli. Ya, terima kasih. Nola Pitaloka sudah menjelaskannya, kemudian dari dua penguji saya coba rangkum seperti berikut ya. Ibu Esti tadi meminta supaya judul itu dibikin mana subjeknya mana objeknya ya, tinggal begitu itu Nola ya. Ya, Pak. Kemudian dia tadi minta ada sejarah singkat ya, masukkan ya. Baik, Pak. Oke, kenapa gadget ini italik dan non italik itu kalau tata kelola penulisan kita yang istilah asing itu pakai italik ya, begitu ya Pak Ramli? Betul. Kalau istilah asing. Nah, kemudian Betul. Soal ilmiah tidak ilmiah itu tergantung daripada debat penguji dengan mahasiswa yang bersangkutan ya, tentu ada subjektivitas masing-masing ya. Kemudian itu tadi agak sama dengan pertanyaannya Pak Ramli soal etis praktisnya itu mana batasannya, mana itu. Kemudian tadi kita habis waktu karena bicara spiritualitas. Katanya tadi Anda tidak mampu menjelaskan spiritualitas. Sebagai moderator saya mengatakan Anda sudah menjelaskan spiritualitas itu menurut perspektif saudara halaman 35 sampai 39. Itu sudah jelas. What's the meaning of the spirituality menurut student ya? Iya, Pak. Dari dosen yang membuat spiritualitas versinya silakan gitu ya. Kemudian Ramli, wah saya pikir ini kau harus berterima kasih kepada beliau ini karena dia buat semacam koreksi dengan di bold tinta merah membangun kau. Saya ingat Yan Aritonang penguji saya begitu juga, ribuan salah ketik tetapi dia buat pertanggungjawabannya di mana itu salah-salah itu dan dikirimnya sama kau. Kau harus
pikirkan itu ya. Kemudian judul tadi sudah kita bahas, isi banyak mengutip jurnal, itu pujian dari dia. Itu juga harus dihargai ya. Kemudian metodologi kualitatif mix metode ya. Ada caranya 216 masuk ke bab 4. Ya. Iya, Pak. Kemudian apa tantangan gadget ya. Kemudian apa tantangan etisnya kau sudah jelaskan tadi, antara kemerosotan dan juga sebagainya ya. Dampak etis gadget itu apa. Terus ada tadi tentang usaha GBKP Sukarne kini dan masa datang. Itu tadi saya lihat garis besar pertanyaan Nola Vitaloka. Sekarang waktumu untuk merespon kedua penguji, silakan. Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu penguji. Saya akan memperbaiki masukan dan saran dari Bapak, baik dalam penulisan ataupun masalah isi akan saya perbaiki. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Ramli. Dari saya juga sarankan seperti itu, ikuti apa kata penguji tadi sejauh yang kau mampu. Ini Ibu Setiaulina sudah keluar, tidak tahu apa masalahnya, terserah. Tapi tidak usah kau takut, kalau dia menolak, dua menerima, berarti kau diterima ya. Baik, Pak. Oke, begitu saja. Janganlah aku selalu dari tadi juga terus bertentangan dengan dia. Makanya dia keluar. Oke ya. Baik. Jadi saya kalau membela mahasiswa, ya saya harus bela. Kan saya moderator satu. Oke, kalau dia katakan tidak ada yang ilmiah, ya siapa yang bisa bilang ilmiah tidak ilmiah? Oke ya, kalau dibilang ini tidak, terserah. Tapi kau bikin penjelasanmu begitu, Nila. Makanya tadi saya waktu sebelum ini saya bilang sama kau, harus ada sikap mentalmu yang kuat menghadapi penguji-penguji ini. Oke ya, saya pikir Pak Ramli sudah cukup karena kita masuk another screen. Ya, oke. Silakan sekarang Nola Vitaloka Tarigan berdoa. Baik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, khususnya dalam melaksanakan sidang meja hijau ini. Kiranya Tuhan, apa yang sudah terlaksana, Tuhan yang memberkati. Dan untuk Bapak dan Ibu dosen kami juga, Tuhan yang memberkati di setiap perjalanan kehidupannya, termasuk pelayanannya. Begitu juga dengan aktivitas pengujiannya di dalam hari ini. Kami serahkan kehidupan kami, Tuhan. Sekiranya apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami bisa mendapatkan hasil yang baik, dan semuanya itu berasal dari Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dari Zoom ini, Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menyertai aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, silakan. Sudah diambil foto tadi belum? Nanti saya kirim. Itu keluar. Oh, sudah tadi. Ada Ibu Setia tadi. Ya, ada. Saya akan kirim nanti ke grup. Terima kasih Pak Ramli. Kau memang Itu Pak Ramli. sangat membaca situasi. Oke. Makasih ya. Yuk, Selamat. Bujua, bujur. Siap, Bujua. Ya, oke. Bye-bye. Ya, Mak. Kami ini na dong no masalah na do Erik. mungkin. Dia dong mahasiswa berkaitan si Erik. Dia haya. Oh iya nya. Tapi kita ceria kesehari-harian juga gitu kok. Iya. Dimaki-makinya agak sedikit pendek mahasiswa dimakinya kan. Maksudku ngeri kali. Atau hari usang itu, sahai, ini sedih. Soang do dia haya, buat dia.